Bencana alam, tindak kejahatan di luar gereja atau di dalam gedung gereja, maka semua umat diminta untuk tetap tenang, membantu anak-anak dan lansia untuk berjalan menuju pintu keluar terdekat dengan tertib, mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di titik kumpul di halaman sekolah SD Saverius 3. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa keempat tahun liturgi A dengan tema Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Marilah kita bersama berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Misa akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo SCY. Dalam suasana hati gembira dan penuh syukur, kita memulai perayaan Ekaristi Suci ini dengan menyanyikan lagu Kita Menghadap Altar Tuhan dari buku Mada Bakti nomor 601. Intensi perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini, pada sore hari ini,
Bersama keluarga Anastasia, kita ingin berdoa untuk Bapak Aloysius Ola yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan kebahagiaan, belas kasih, dan pengampunan bagi saudara kita. Juga kita ingin mensyukuri bersama seluruh umat paroki hari ulang tahun paroki dan pesta pelindung paroki, ulang tahun paroki yang ke-58. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Pada hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan di dalam rumah-Nya yang kudus ini, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa dianugerahkan di dalam hidup kita. Dan pada hari ini kita ingin kembali menegaskan arah hidup kita, bahwa mengikuti Kristus itu mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan duniawi yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan sejati di mana kita tinggal bersama Allah, di mana Allah sendiri menyertai seluruh hidup kita, menyertai seluruh pergumulan hidup kita, menyertai seluruh gerak hidup kita. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita, kita salih segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau murah hati kepada siapa saja yang memohon kepadamu dengan penuh iman. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk bersukacita dan bergembira, sebab besarlah ganjarannya di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada kami memuji diri Kau, kami meluhurkan diri Kau, kami menyembah diri Kau, kami memuliakan diri Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan
Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihani kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, berkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap hati, segenap akal budi, dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun
yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi pagi sekitar jam 9, jam 10 saya keluar dari pastoran, kemudian saya tertarik untuk pergi ke lapangan kompleks sekolah Xaverius, karena beberapa hari ini ramai sekali, dan saya mendengar ada turnamen, ada turnamen futsal, ada turnamen Mobile Legends yang diadakan oleh SMP Xaverius 3. Dan tadi kebetulan ada pertandingan final antara SD Negeri 63 dan SD Negeri 63 dan 53. Dan pertandingan sangat seru, anak-anak bermain yang berujung pada adu penalti. Yang menang begitu gembira, bersukacita, yang kalah tetap merasa sedih. Tetapi yang menarik adalah bagaimana para guru, orang tua, kemudian pelatih itu mensupport atau memberikan dukungan bagi mereka yang kalah, bagi teman-teman. Menarik sekali bagaimana ekspresi kegembiraan mereka. Dan yang menarik bahwa dari 20-an sekolah itu, sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah Katolik itu gugur di babak penyisihan. Ketika saya tanya, kira-kira mengapa? Dan mereka beberapa menjawab, iya Romo, anak-anak sekarang di sekolah kita itu untuk latihan fisik sedikit sudah cepat menyerah, cepat lelah. Bahkan ada orang tua yang begitu memproteksi anaknya, kalau olahraga jangan olahraga yang berat-berat. Sebuah jawaban yang bagi saya menarik. Dan saya kira dari peristiwa yang saya alami, yang saya lihat tadi, bahwa kadang kebahagiaan itu memang membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan sedikit luka, membutuhkan sedikit rasa sakit. Bahwa kebahagiaan itu kemudian menjadi begitu bermakna karena ada usaha untuk mencapainya. Ada orang mengatakan, mengapa anak sekarang zaman menyerah? Anak zaman sekarang gampang menyerah. Karena seringkali keluarga atau orang tua begitu memproteksi anak-anaknya. Pada hari ini, bacaan Injil juga berbicara tentang sabda bahagia, di mana Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang diwartakan oleh Yesus. Dan kebahagiaan itu menuntut orang untuk keluar dari zona nyamannya, keluar dari segala kenyamanan hidupnya. Dan itu dengan sangat jelas disampaikan oleh Yesus di dalam 8 sabda bahagia yang mungkin membuat kita juga bisa memikirkan kembali perjalanan hidup kita selama ini. Tadi Yesus mengatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yesus ingin mengajarkan bahwa sikap hidup miskin bukan soal tidak punya apa-apa, tidak. Tetapi bagaimana orang sungguh menggantungkan hidupnya pada Allah, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh pergumulan hidupnya, dalam berbagai situasi apapun, tetap akan menemukan kebahagiaan itu. Yesus juga berbicara, berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya orang berani untuk mengalami rasa sakit, mengalami merasa kekhawatiran, berani mengalami rasa kekecewaan, berani menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah, yang membuat kita kadang merasa kehilangan, berduka, bersuka cita. Tetapi ketika orang mengalami itu di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah, dia akan menemukan kekuatan sejati, kebahagiaan sejati di dalam hidupnya. Menemukan penghiburan yang datang bukan dari hal-hal duniawi, tetapi penghiburan yang datang dari Tuhan. Juga sabda Tuhan berbicara, berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang memiliki kesabaran, orang yang mampu menempatkan diri.
maka dia sebenarnya memiliki bumi. Artinya orang yang punya semangat yang lapang, dia sebenarnya kaya akan kebijaksanaan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus mewartakan supaya kita terus-menerus punya rasa lapar dan haus tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang bijak, sesuatu yang dinyatakan oleh Allah sebagai sebuah kebenaran. Bukan menurut ukuran kebenaran duniawi, bukan menurut ukuran kebenaran kita sendiri, tetapi yang betul-betul benar di mata Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya, orang yang menjauhkan diri dari segala yang kotor, kenajisan, hawa nafsu dan sebagainya, ia akan menemukan kesucian Allah yang dinyatakan di dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang membawa damai, bukan membawa perpecahan, bukan membawa percekcokan, bukan tukang gibah, bukan tukang mengadu domba dan sebagainya. Justru kehadiran kita menghadirkan kebaikan, kedamaian, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti yang diwartakan Yesus, Yesus datang selalu mengatakan damai sejahtera, shalom, Heavenly shalom aleichem. Kubawa damai sejahtera dari Allah kepadamu. Dan itu selalu sering kita ucapkan, berkah dalam, shalom. Apakah itu betul sebagai ungkapan kehadiran kita mendatangkan kedamaian? Atau justru di mana kita hadir timbul masalah? Di mana kita bicara timbul kesalahpahaman, bukan mendatangkan damai. Dan untuk melaksanakan itu semua juga tidak mudah, bahkan harus menghadapi tantangan. Itulah yang dihadapi oleh para murid-murid pertama yang sebenarnya Injil ini ditulis. Ketika para murid jemaat perdana justru ketika ingin mewartakan sabda bahagia ini mengalami penolakan, penganiayaan, cibiran, caci maki dan sebagainya. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Menjadi pengikut Kristus itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kenyataannya ada begitu banyak saudara-saudari kita ketika ingin mewujudkan imannya, ingin melaksanakan kegiatan peribadatannya pun juga mendapat tantangan, penolakan. Bisa jadi kita yang ada di kota Palembang tidak begitu merasakan penolakan-penolakan itu. Tetapi bisa jadi juga hal-hal yang terselubung. Kesaksian kita sebagai pengikut Kristus itu tidak mudah. Bahkan di kota yang tidak ada penolakan ini, apakah kita juga berani menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik? Hal-hal simpel, beranikah menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik? Memang tidak perlu bahwa aku ini Katolik loh, tidak perlu. Tetapi apakah tindak tanduk perilaku kita yang mencerminkan pengikut Kristus itu membuat kita berani bersaksi bangga sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus? Meski tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan, dan sebagainya. Sekali lagi, itulah warta bahagia, warta gembira yang diwartakan oleh Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang, iya. Seperti anak-anak tadi yang belajar futsal, pertandingan berani berjuang, berani sakit, berani sedikit lecet, berani menderita, tetapi ada nilai yang ingin diwujudkan. Kebahagiaan yang sejati itu akan betul-betul dirasakan ketika dicapai melalui sebuah usaha, melalui sebuah perjuangan, melalui sebuah kesetiaan, melalui sebuah
pengorbanan. Mengorbankan sesuatu yang kita cintai untuk nilai yang lebih besar, yaitu nilai akan Tuhan, cinta akan Tuhan dan kebenarannya, membutuhkan sebuah usaha. Kita bukan orang-orang hebat, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus tadi, dikatakan dengan jelas. Menurut ukuran manusia tidak banyak di antara kami yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Orang yang hidup menurut sabda Tuhan itu. Terlepas dari orang hebat, terpandang dan sebagainya, bukan itu yang menjadi syarat. Tetapi orang yang betul-betul mau membawa sabda Tuhan. Yang bodoh, bagaimana mungkin orang mau menderita pada zaman ini? Dianggap sebagai sebuah kebodohan. Tetapi salib Kristus dengan jelas. Penderitaan Kristus itu bukan sebuah kebodohan, tetapi sebuah jalan keselamatan. Kristus sudah meninggalkan teladan, seperti yang dikatakan oleh surat kepada Santo Petrus di dalam suratnya. Kristus sudah meninggalkan teladan supaya kamu semua mengikuti jejaknya. Kita mengikuti Kristus, maka semestinya hidup kita juga seperti Kristus, berani berkorban, berani berjuang, berani menderita, agar rencana Allah, kebaikan Tuhan itu hadir di dalam dunia lewat kesaksian hidup kita. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan, senantiasa setia menjalankan sabda bahagia ini di dalam pergumulan hidup kita, dan mohonkanlah rahmat Tuhan supaya kita diberi kemampuan itu. Sehingga suatu kelak kita bisa mencapai kemenangan, yaitu menang atas segala dosa dan hidup mulia bersama Kristus. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajak kita untuk selalu bersukacita dan berbahagia sebagai putra-putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa, sumber kebahagiaan sejati kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang tua kaum remaja, semoga para orang tua kaum remaja selalu sabar dan tekun dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan, seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga orang-orang yang menderita selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih berkat sabda kasih Allah sendiri yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon,
tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kabar sukacita Injil senantiasa membimbing dan meneguhkan kita dalam menghayati semangat Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami mengucap syukur terutama atas hari ulang tahun paroki kami yang ke-58 dan pesta nama pelindung kami Santo Fransiskus Sales ini. Kami syukuri atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu terhadap umat yang Kau pilih sendiri ini. Terima kasih atas para pendahulu yang sudah menanamkan benih-benih iman di paroki kami. Semoga kami semua sebagai penerus paroki ini mempunyai semangat, sukacita dan kegembiraan untuk melaksanakan sabda bahagia itu di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami dan di dalam paroki kami. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami. Berilah agar kami senantiasa bersemangat miskin dan rendah hati demi keselamatan sesama, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah kami, hamba-hambamu membawa persembahan ke atas altar-Mu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari bila bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menurut hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dengan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon,
semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Aloysius Ola yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Ya
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Karena Engkau hadir
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi ini bertumbuhlah selalu iman kami yang sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Penerimaan kolekte hari Sabtu dan Minggu. Kepada ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Pelajaran komuni pertama. Pertemuan pertama komuni pertama dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Januari, pukul 10 di Balai Paroki. Dalam pertemuan pertama ini, semua peserta beserta orang tua diminta hadir karena akan dijelaskan hal-hal yang akan dilakukan selama proses belajar. 3. Pendaftaran volunteer atau sukarelawan untuk kegiatan Indonesian Youth Day 2023. Keuskupan Agung Palembang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan akbar orang muda Katolik se-Indonesia. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 26 Juni sampai 30 Juni 2023 di Kompleks Sport Center Jakabaring. Berkaitan dengan kegiatan akbar ini, panitia membutuhkan banyak tenaga sukarelawan atau volunteer. Maka, kami mengundang semua orang muda usia mulai dari tingkat mahasiswa untuk ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai tenaga sukarelawan atau volunteer, terutama di bidang acara, liturgi, konsumsi, dan perlengkapan. Pendaftaran melalui link Google Form yang telah dibagikan di grup-grup paroki kita. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi sekretariat paroki. Mohon orang tua memberikan dukungan dengan mendorong putra-putrinya untuk terlibat dalam perayaan akbar ini. 4. Perayaan syukur ulang tahun paroki dan pesta nama pelindung paroki. Di bulan Januari, paroki kita merayakan ulang tahun dan pesta nama pelindung paroki. Tanggal 1 Januari adalah ulang tahun paroki. Tanggal 24 Januari adalah pesta nama pelindung. Puncak acara ini dirayakan di tanggal 29 Januari dalam misa syukur. Sekitar 10 menit sebelum misa dimulai, akan dilakukan perarakan vandel lingkungan dan kelompok-kelompok kategori yang ada di paroki. Setelah misa, sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan, akan diadakan pesta rakyat, di mana setiap lingkungan telah menyiapkan makanan kecil untuk bisa dinikmati bersama. Untuk itu, seluruh umat diundang untuk merayakannya. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan.
Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kor, organis dari Gen, dan petugas multimedia atas pelayanannya pada hari ini, dan juga seluruh umat dengan caranya masing-masing ambil bagian di dalam perayaan syukur ini. Maka mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan, terutama untuk terus-menerus setia menghidupi sabda bahagia itu di dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.